Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Riza yang sudah menyempatkan waktunya untuk mereview hasil tugas besar yang telah kelompok A5 laksanakan. Jadi untuk topik yang kami ambil ini adalah aplikasi lelang online dan marketplace menggunakan MongoDB. Nah, sebelumnya topik ini digarap oleh kami, kelompok A5, dengan nama Boy Boy, dengan anggota yang beranggotakan Izdan Mulkan Nailan dengan akhiran NIM 011, Muhammad Ican Rahmat dengan akhiran NIM 015, dan saya sendiri Nito Salim Maula dengan akhiran NIM 019. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana detail lebih lengkapnya atau deskripsi dari studi kasus yang kami angkat. Yang pertama ini adalah untuk studi kasus yang kami angkat ini kami ambil dari aplikasi Okebit. Apa itu aplikasi Okebit ini? Aplikasi Okebit ini merupakan platform lelang online dan marketplace yang sebelumnya disusun oleh kelompok tugas akhir pada Universitas ITS. Nah, studi ini memfokuskan bagaimana penggunaan MongoDB, basis data NoSQL yang berorientasi dokumen. Pada studi kasus ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk menangani data yang fleksibel dan dinamis. Pada topik yang kami angkat juga, di sini terdapat beberapa fitur utama yang menjadi fokus pemodelan dalam studi kasus ini, yang antara lainnya adalah variasi produk, bagaimana penjual dapat menyediakan kombinasi warna dan ukuran. Lalu di sini ada fitur upgrade membership berdasarkan level, ada free, ada silver, ada golden, ada platinum. Selanjutnya ada fitur keranjang belanja. Pengguna di sini bisa melakukan checkout dan juga menyimpan item yang ingin di checkout. Selanjutnya ada fitur wishlist, fitur yang digunakan untuk menyimpan produk yang diminati oleh pengguna. Lalu ada fitur token atau poin yang digunakan sebagai alat transaksi untuk fitur khusus. Dengan fitur kompleks ini, tantangannya terletak pada perancangan skema database yang efisien namun tetap scalable. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari studi kasus yang telah dijelaskan, muncullah beberapa masalah penting yang harus diselesaikan melalui pemodelan data. Yang pertama, di sini adalah struktur variasi produk sangatlah terbatas, hanya dua kombinasi. Ini menyebabkan duplikasi data jika kombinasi lebih dari itu dibutuhkan. Misalnya, warna, ukuran, bahan, dan lainnya. Nah, solusi yang kita bisa simpulkan di sini perlu adanya model varian yang lebih fleksibel dan terstruktur dalam koleksi produk details. Yang kedua, di sini data keranjang belanja disimpan pada local storage, yang artinya tidak tersimpan permanen. Bisa saja hilang. Pengguna keluar dari browser, terus hilang. Nah, solusi apa yang kami bisa berikan? Di sini kita akan menyimpan variable shopping charts ke dalam koleksi MongoDB dengan struktur terindeks per pengguna. Lalu ada rumusan masalah ketiga. Di sini relasi antar pengguna, keanggotaan, dan tokennya cukup kompleks atau sulit. Jika tidak dimodelkan dengan baik, dapat membuat proses menjadi lambat. Solusi apa nih yang kita buat? Di sini kita memberikan bagaimana kombinasi referencing dan embedding yang tepat untuk menghindari query yang bertumpuk atau berlapis. Yang terakhir adalah masalah pada pengelolaan wishlist. Akan lambat jika tidak terindeks dengan baik, apalagi ketika jumlah pengguna pada aplikasi ini cukup besar. Solusi apa nih yang bisa kita berikan nanti? Yaitu adalah tambahan indeks unik pada variabel wishlist user ID. Selanjutnya, setelah dibuatkan beberapa rumusan masalah yang telah kita simpulkan sebelumnya, di sini selanjutnya kita analisis domain masalah ini dengan lakukan pendekatan dengan membagi stakeholder menjadi tiga kategori, yaitu ada admin, penjual, dan pembeli. Lalu kita simpulkan masalah utama pada ketiga stakeholder yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang pertama di sini ada admin. Admin ini bertugas mengelola data master seperti kategori, variasi produk, dan keanggotaan. Nah, masalah utama pada stakeholder admin ini adalah membuat sistem yang fleksibel namun terstruktur. Nah, solusi apa nih yang bisa kita buat? Yang pertama di sini adalah koleksi. Kita akan membuat koleksi variation master dan token package sebagai data master. Lalu di sini pada domain masalah stakeholder pembeli atau pengguna. Di sini pembeli atau pengguna membutuhkan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan fitur wishlist, pencarian, dan keranjang. Nah, solusi apa nih? Koleksi wishlist dan shopping charts dan produk yang akan kita buat sudah diindeks dengan metode indexing. Lalu pada stakeholder yang terakhir yaitu penjual. Di sini penjual mengalami tantangan saat menambahkan produk dengan variasi yang kompleks, upgrade membership, dan pengelolaan token. Nah, solusinya adalah koleksi pada produk, produk details, dan membership pada collection membership upgrade. Berikutnya kita lanjut ke kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis yang pertama adalah kita harus bisa mengelola data master kategori variasi produk. Jadi produk itu ada kategorinya, ada warna, ada ukuran, mungkin ada bahan. Nah, itu harus bisa dikelola sama admin. Berikutnya, admin juga harus bisa mengelola variasi untuk setiap kategorinya. Ada merah, mungkin warna merah, ada warna biru, mungkin ada ukuran L, ada ukuran XL, dan seterusnya. Terus sistem harus memungkinkan penjual untuk menawarkan produk baru sesuai dan maksimal dua jenis variasi. Contoh, bajunya warna merah ukurannya L. Nggak boleh ada baju warna merah ukuran L, bahan katun, bisa. Berikutnya, sistem harus harusnya penjual harus ngatur harga dan stok spesifik per
setiap kombinasi unik. Jadi contoh baju merah ukuran L, stoknya berapa, harganya berapa. Baju kuning ukuran L, stoknya harganya berapa, ukurannya berapa. Harus satu persatu seperti ini sesuai dengan kombinasi uniknya. Nah, terus penjual harus bisa meningkatkan membershipnya, bisa mengajukan permintaan upgrade, dan juga upload bukti pembayaran kalau misalkan memang upgrade, contohnya dari dari free ke silver atau free ke golden. Nah, itu dia kalau minta upgrade harus upload bukti pembayaran yang bisa dicek sama admin di sini. Jadi dia admin bisa melihat daftar pengajuan upgrade membership dan ngelakuin verifikasi pembayaran untuk memperbarui status anggotanya yang ada free jadi golden, free jadi silver, atau silver jadi platinum, bebas. Berikutnya, pengguna harus atau pembeli bisa nambahin produk ke keranjang, bisa juga nambahin produk ke wishlist. Kalau ke wishlist, dia bisa beli nanti. Kalau ke keranjang, dia harus beli sekarang. Terus admin harus bisa ngelola paket-paket token yang dibeli oleh penjual. Nah, nanti jadi penjual juga akan membeli token tersebut. Token tersebut diunggah di apa ya, upload ke tim bayaran, terus verifikasi pembayaran, dan lalu admin yang nambahin saldo ke penjual. Nah, terus penjual tokennya dipakai untuk apa? Tokennya dipakai oleh penjual untuk ada fitur-fitur berbayar yang bisa membantu penjual lebih untung nanti saat menjual produknya. Nah, nanti terakhir, pembeli itu bisa ngeliat katalog. Nah, katalog itu bisa dicari, bisa difilter, juga bisa diurutkan. Berikutnya ada daftar operasi. Daftar operasi ini adalah bagian yang admin mengelola kategorinya nih. Nah, di sini dia bisa melakukan read, membaca, menambahkan kategori, untuk create, mengubah kategori yaitu update, dan juga menghapus kategori yaitu delete. Sama halnya dengan variasi variasi produknya bisa di create, replace, update, dan create, read, update, dan delete. Mengubah, baca, mengubah, dan menghapus. Berikutnya di sini penjual bisa mengubah detail harga dan juga jumlah stok. Harga dan jumlah stok itu ada nilai defaultnya yaitu nol. Kalau misalkan dia mau ubah nambahin harganya, nambahin stoknya ya otomatis ya cuma perlu nambahin apa ya, ubah value-nya doang, nggak harus buat yang baru. Terus penjual mengirim data pengajuan untuk membership, upgrade membership. Nah, otomatis ini adalah create karena karena pengajuan membership itu harus dibuat dulu, nggak bisa belum ada, dia harus membuat sendiri. Terus membaca daftar pengajuan upgrade, jelas ini adalah read query karena dia membaca doang dari admin, jadi admin membaca doang. Terus memverifikasi membership penjual, jadi admin itu melakukan update yang awalnya statusnya di sini pending jadi terverifikasi. Nah, terus menghapus item dari keranjang, ya ini jelas adalah delete ya. Jadi pengguna menghapus item dari keranjang. Berikutnya adalah pengguna membaca daftar wishlist pengguna. Jadi ini jelas membaca daftar ya, artinya read. Terus mencatat pembelian token. Ini adalah create. Karena atau pembelian token itu harus ada apa ya, transaksi catatannya itu belum dibuat. Jadi harus dibuat. Setiap ada transaksi harus ada catatan yang dibuat. Berikutnya ada mengurangi saldo token penjual. Jadi kalau misalkan penjual mengaktifkan fitur berbayar, ya artinya saldo tokennya harus dikurangin. Dan itu merupakan update karena saldo token udah ada. Udah harus dibuat ulang. Berikutnya menghitung total produk per penjual. Jadi total produk per penjual itu ya kita bisa apa namanya, menghitung dan menampilkan total produk aktif yang dijual. Jadi ini merupakan count ya. Count oleh aggregation count terhadap produk yang di setiap penjual di platform. Nah, terus menghitung total penjualan token. Total penjualan token ini adalah aggregation juga karena sistem mengakumulasi pendapatan total. Artinya ini adalah sum dari semua transaksi. Aggregation sum. Dan ini dalam periode tertentu ini merupakan match. Oke. Berikutnya ada membaca daftar produk katalog. Nah, ini merupakan aggregation juga karena pertama em, daftar produk aktif. Ini merupakan match juga. Kemudian menghitung rata-rata. Ini adalah average dan juga total ulasan ini adalah count. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan melanjutkannya ke tahapan berikutnya, yaitu mengenai analisis workload. Tahapan ini cukup penting untuk dilakukan karena tahapan ini akan mengidentifikasi dan mengukur operasi mana saja yang paling sering digunakan dalam sebuah sistem. Selain itu, tujuan dari tahapan ini juga adalah untuk memahami bagaimana aplikasi ini berinteraksi dengan database yang disediakan, atau dalam kasus ini MongoDB. Dari hasil analisis yang telah kami buat, kami meng-highlight beberapa operasi yang
sangat sering untuk digunakan, diantaranya adalah operasi 7, di mana operasi 7 ini memiliki kuantifikasi sebesar 1000 sampai 3000 delete per hari. Karena ketika user melakukan pembelian atau sebelum user melakukan pembelian, biasanya mereka itu menambahkan beberapa produk ke dalam shopping cart mereka. Dan ketika mereka tidak jadi untuk membelinya, maka para user itu akan menghapus item pada shopping cart-nya. Nah, ini menjadi operasi yang sangat penting dan juga memerlukan respon yang cepat begitu. Makanya diperlukan uh, desain pattern dan juga indexing yang tepat untuk operasi ini. Selain itu juga kami meng-highlight operasi 13 atau operasi aggregation yang dimana ini memiliki kuantifikasi sebesar 5.000 sampai 7.000 aggregation per harinya, karena operasi 13 ini akan dipanggil setiap kali pengguna menelusuri katalog produknya, dan agregasi ini akan menghitung rata-rata dari review atau rating dari para penggunanya atau para pembelinya, dan juga akan memperlihatkan berapa ulasan yang ada dalam produk tersebut. Oke, berikutnya adalah bagian CRD. Di sini ada user dan beberapa atribut. Nah, tapi yang ingin saya highlight adalah roles. Roles di sini adalah yang menentukan apakah dia itu user, atau apakah dia itu pembeli, penjual, atau admin. Jadi ada seller ID, user ID, dan juga admin ID. Nah, itu semua adalah key value. Nah, maka dari itu, karena dia menggunakan key value, maka user ini menerapkan yang namanya attribute design pattern. Oke, berikutnya kita lanjut ke relationship berikutnya. Di sini dia melakukan transaksi, token package. Di sini ada transaksi juga. Em, nah, yang ingin saya highlight di sini adalah schema version. Skema version untuk transaksi. Kenapa transaksi butuh skema version? Karena transaksi itu dinamis. Contoh, bisa jadi ada promo, bisa jadi ada yang namanya potongan apa pajak atau mungkin ongkir. Nah, itu kan akan merubah si struktur data ini. Maka dari itu perlu namanya skema version untuk supaya struktur data normalnya yang biasanya ini nggak akan hilang gitu. Oke, berikutnya kita di sini ada membership upgrade. Nah, membership upgrade dia juga sama seperti transaksi nih. Nah, pertanyaannya kenapa kita pisah? Karena membership upgrade itu tidak semua penjual itu melakukan yang namanya transaksi apa namanya upgrade membership. Tidak semua seller itu melakukan upgrade membership. Jadi ini akan berbeda dengan ini. Dan kalau misalkan ditumpuk di sini, ini akan menyebabkan yang namanya overload database-nya. Maka dari itu kita pisahkan ini supaya dia punya pembedaannya, dan ini namanya menerapkan outlier design pattern. Selain itu kita ada shopping cart, relationship user dengan shopping cart dan wishlist. Mereka menerapkan design pattern yang sama juga nih, yaitu products. Products ini adalah apa? Dia adalah extended reference dari entity product ini. Jadi kita nggak harus lakuin untuk dapetin products, kita nggak harus lakuin query join gitu. Sudah ada extended reference dari entity product. Oke, berikutnya produk menerapkan produk juga ada relationship dengan product details. Nah, dia di sini menerapkan yang namanya design pattern apa namanya? Design pattern subset pattern, subset pattern. Nah, kenapa subset pattern diterapkan di sini? Di sini ada reviews dan variants. Nah, ini nggak terlalu dibutuhkan nih. Contoh, saya ambil gambar ini nih. Ada bakso nih. Nah, komentarnya ada di sini nih. Terus variannya ada di sini nih. Ya, ini akan jelas mengganggu view para usernya gitu. Maka dari itu mendingan untuk mengakses ini kita buat query lain saja gitu. Jangan ditumpuk di suatu tempat yang sama. Nah, selain itu dan terakhir di sini produk menerapkan relationship dengan variation master. Ya, ini adalah kategori dan kategori dari masing-masing produk. Oke, kurang lebih seperti itu untuk CRD-nya. Nah, selanjutnya adalah desain pattern yang kita gunakan pada studi kasus yang kita ambil. Untuk mengoptimalkan performa dan struktur data di MongoDB ini digunakan beberapa pola desain atau desain pattern yang sering kita sebut. Nah, ada apa saja sih dari desain pattern yang kita ambil ini? Yang pertama di sini subset pattern. Di sini subset pattern kita buat untuk memisahkan data berat ke koleksi produk details seperti varian dan review untuk membantu operasi 3 dan operasi 13 agar query lebih cepat saat browsing produk. Nah, selanjutnya ada desain pattern atribut. Atribut ini digunakan pada user profile details untuk menyimpan informasi fleksibel seperti lokasi toko atau preferensi pengiriman atau informasi detail lainnya yang diperlukan. Lalu di sini ada skema versioning, desain pattern skema versioning digunakan pada koleksi, transaction, dan membership upgrades. Buat apa nih? Agar struktur tetap kompatibel jika format data berubah di kemudian hari. Lalu di sini ada design pattern extended reference pattern yang digunakan pada wishlist produk. Digunakan untuk apa? Untuk menduplikasi nama dan gambar produk agar tidak perlu melakukan join tambahan. Selanjutnya ada design pattern outlier pattern. Digunakan untuk apa? Memisahkan update membership dari users. Karena data ini jarang sekali diakses dan memiliki alur kerja yang cukup kompleks atau panjang. Selanjutnya akan dijelaskan untuk bagaimana implementasinya. Sekarang kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu mengenai implementasi diagram atau skema. Jadi
rancangan logis yang telah kami buat sebelumnya dalam bentuk collection relationship diagram atau CRD, kami akan terjemahkan ke dalam skema fisik yang ada di dalam MongoDB. Nah, proses ini melibatkan dua tahapan utama. Yang pertama itu adalah pembuatan collection dengan skema validation di dalamnya, dan juga pembuatan index. Ini merupakan contoh dari pembuatan collection products. Nah, bisa dilihat di sini kami menggunakan validator JSON schema. Nah, validator JSON schema ini berfungsi untuk mencegah data yang tidak valid atau tidak lengkap untuk disimpan di dalam collection ini. Jadi, ketika nantinya ada operasi atau query yang akan menambahkan data ke dalam collection produk ini, akan dicek terlebih dahulu untuk oleh JSON schema apakah data tersebut valid, apakah data tersebut lengkap. Jika lengkap, maka boleh dimasukkan ke dalam collection ini, dan jika tidak lengkap atau tidak valid, maka validator ini akan menolak untuk memasukkan ke dalam collection ini. Nah, yang selanjutnya adalah indexing atau pembuatan indeks, di mana pembuatan indeks ini kami buat sesuai dengan rencana yang didasarkan pada analisis workload yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Tujuannya untuk mengoptimalkan performa query dan juga menghindari proses collection scan secara keseluruhan oleh MongoDB. Jadi ketika kita menambahkan suatu indeks, misalnya di sini adalah membuat indeks untuk collection product, di mana kategori yang memiliki indeks itu adalah kategori dan created at. Jadi ketika ada query untuk misalnya memfilter kategori apa, maka MongoDB tidak perlu melakukan collection scan secara keseluruhan. Kita tinggal menginputkan indeks yang kita inginkan. Oke, berikutnya kita akan bahas query. Di sini ada query untuk menambahkan kategori baru. Nah, di sini saya menambahkan ada warna, ada ukuran nih, ada kategori warna ukuran. Nah, di sini saya mau insert one, tambahkan kategori baru yang namanya bahan dengan value sebagai berikut. Nah, nanti akan muncul bahan dengan values-nya sebagai berikut. Berikutnya ada membaca satu kategori. Di sini kan kita ngelihat ada warna, ada ukuran. Nah, kalau misalkan kita mau baca satu bagian saja, satu kategori saja, kita bisa lakukan find one. Di sini find one kategori warna. Maka yang muncul hanya akan menjadi warna saja. Oke, berikutnya kita lakukan update kategori. Yang di sini ada warna, ukuran, dan bahan. Nah, misalkan kita mau warna hijau nih, adalah warna hijau. Nah, kita nggak menambah, kita tidak melakukan insert, tapi kita melakukan update. Karena warna hijau adalah values, bukan kategori. Jadi kita lakukan kategori update one, kategori warna, push warna hijau, dan muncul di sini warna hijau. Berikutnya kita delete kategori. Di sini ya ada 3 kan, warna, ukuran, dan bahan. Sekarang kita delete satu kategorinya. Jadi delete one kategori bahan. Jadi hanya akan muncul warna dan ukuran saja. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi dua atau operasi untuk menambah nilai variasi baru. Nah, operasi ini memungkinkan admin untuk menambahkan nilai baru pada kategori variasi yang sudah ada. Misalnya, admin akan menambahkan ukuran double XL ke dalam kategori ukuran. Nah, secara teknis, ini dilakukan dengan query update one yang bisa dilihat di sini, dan menggunakan operator add to set. Nah, kenapa kami menggunakan operator itu? Karena operator ini hanya akan menambahkan nilai baru jika nilai tersebut belum ada di dalam array, sehingga secara teknis operasi ini lebih efisien untuk mencegah adanya data duplikasi di dalamnya. Nah, bisa dilihat ketika sebelum kita melakukan query-nya, itu value yang ada di dalam dokumennya belum memiliki data double XL, dan setelah kita menggunakan query ini, maka dapat dilihat perbedaannya, yaitu terdapat data double XL di dalamnya. Selanjutnya, bagian demonstrasi studi kasus. Di sini kami membagi setiap orangnya membahas 4 query, minimal 4 query. Nah, baik ini bagian saya, yaitu adalah operasi ketiga, di mana operasi ketiga ini digunakan untuk memperbarui stok dan harga varian. Jadi, seperti diberikan studi kasus, seorang penjual baru saja menerima stok, atau seorang penjual ingin mengubah stoknya, stok barangnya. Seperti ada yang membeli atau ada penambahan data terhadap stok. Di sini operasi ketiga digunakan. Seperti studi kasus, di sini saya ingin seorang penjual ini dapat melakukan update stok dari stok barangnya dari 15 menjadi 10. Nah, query yang digunakan adalah ini, DB produk details update one. Produk ID-nya akan dicari, yaitu kemeja, dengan penyesuaian terhadap stok menjadi 10. Dan untuk pencarian kemeja ID-nya di sini berdasarkan elemen warna, yaitu merah dengan ukuran L. Maka di sini akan terjadi
update yang tadinya before-nya stoknya 15 menjadi 10. Selanjutnya adalah implementasi di operasi 4. Nah, implementasi dalam operasi 4 ini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan operator insert warn kepada koleksi membership upgrade. Nah, dokumen yang dibuat itu akan mencatat seller ID, level yang dituju, karena ini from level free, dan level yang ditujunya itu untuk level silver, dan juga status awal yang secara default itu diatur ke status pending karena harus melalui proses verifikasi oleh adminnya terlebih dahulu. Nah, penting juga untuk di-highlight di sini itu adalah pemisahan koleksi membership upgrade dengan user, karena uh, pemisahan ini menggunakan prinsip desain pattern dari outlier pattern. Nah, mengapa kami menggunakan desain pattern tersebut? Karena kami ingin memisahkan data dan menjaga agar dokumen pengguna itu tetap ringkas dan tidak membeludak oleh data yang jarang diakses seperti membership upgrade ini. Oke, berikutnya ini kita bisa membaca daftar pengajuan upgrade-nya nih. Ini untuk admin ya. Nah, di sini kita bisa melakukan query membership upgrade find status pending stored at requested at one. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena datanya cuma satu ya. Tapi yang di sini kita bisa mencari status pendingnya siapa aja nih. Nah, status pendingnya jelas ada di sini dan kita bisa mengidentifikasi juga orang yang mana, objek apa ya, ID membership yang mana dan juga sellernya yang mana. Di sini sellernya adalah toko fashion keren. Oke, segitu saja untuk operasi 5. Nah, selanjutnya adalah query pada operasi 6, yaitu memverifikasi membership penjual. Nah, dalam studi kasusnya itu, seorang penjual bernama Toko Fashion Keren telah mengajukan permintaan untuk mengupgrade keanggotaannya dari free ke silver dan mengunggah bukti pembayarannya. Admin Okebit sehingga admin Okebit akan bertugas untuk memverifikasi permintaan upgrade membership ini. Nah, di sini query yang digunakan terdapat 3 tahap. Di langkah pertama di sini akan diambillah ID permintaan upgrade yang masih berstatus pending. Nah, di sini query yang ini. Selanjutnya, pada langkah kedua, ubah status menjadi approved dan catat tanggal serta admin yang memverifikasinya. Di sini di query yang berikutnya. Dan langkah yang terakhir, update juga data level membership di collection users. Nah, apabila teman-teman semua melihat di sini ada tampilan before, di mana tampilan before yang kiri adalah tampilan before pada collection user, di mana di sini penjual toko fashion keren statusnya masih level free. Lalu dia mengajukan upgrade membership ini dan sudah tercatat pada collection upgrade membership dan statusnya masih dengan pending. Dan kebetulan pada contoh ini saya salah menguploadkan gambar. Datanya masih bukan data yang request dari penjual satu, melainkan request yang lain. Tapi untuk requestnya itu sama. Dia akan mengajukan ke level silver dengan statusnya masih pending. Nah, setelah dijalankan query, maka di sini lihat pada tabel user, pada collection user, di sini status level membershipnya menjadi silver. Dan pada collection upgrade membership di sini statusnya menjadi approved to level silver. Selanjutnya adalah operasi 7 yang memungkinkan user untuk menghapus item dari keranjang belanjanya atau collection shopping cart. Nah, di sini implementasi dari operasinya adalah menggunakan operator update one yang dikombinasikan dengan operator atomic seperti pull di sini. Karena operator ini akan sangat efektif untuk digunakan ketika ingin menghapus sebuah elemen atau sebuah value yang ada di dalam array. Nah, dapat dilihat di sini produk sendiri memiliki array yang memiliki elemen-elemen di dalamnya seperti product ID, variant combination, dan juga lainnya. Nah, dengan menggunakan pool, kita bisa langsung menghapus elemen yang ada di dalamnya. Nah, perlu diperhatikan juga karena operasi ini cukup sering, seperti yang kita bahas pada analisis workload sebelumnya, operasi ini harus menggunakan indexing di dalamnya. Nah, penerapan indexing yang ada di dalamnya ini merupakan ada di elemen user ID. Nah, dengan menggunakan indexing tersebut, query-nya akan mencari user ID yang sama dengan buyer ID-nya. Jadi pembeli mana yang ingin menghapus si produk yang ada di dalam keranjangnya. Nah, dengan begitu MongoDB tidak perlu melakukan collection scan ke dalam keseluruhan untuk mencari dokumen yang dimaksud. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari query tersebut akan menghapus elemen dari produk yang ada di dalam produknya seperti berikut.
Oke, berikutnya di sini ada bagian membaca barang di wishlist. Nah, di sini ada kita ambil debit.wishlist.find one user bayar ID, jadi tergantung ID pembelinya nih. Nah, yang ada di sini adalah um, user siapa, dibuatnya kapan dan diupdate-nya kapan, dan kita ngelihat apa saja produk-produk yang ada di sini. Dan di sini hanya ada satu doang, dia membeli meja flannya dengan lengan panjang. Oke, oke, segitu saja untuk bagian barang di wishlist. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke operation berikutnya, yaitu pencatatan pembelian token. Nah, di sini ada 4 token ya, pembelian ya, ada 4 transaksi yang terjadi. Nah, setelah itu kita tambahkan transaction.insert one dengan user salary itu ID 2 atau dengan tipenya token purchase, amount 500.000 dan sebagainya. Nah, nanti akan muncul di bawah sini transaksi yang baru, yaitu token purchase-nya tambah 1 dengan masih pending karena belum diapa-apain sama admin. Lebih seperti itu. Selanjutnya adalah operasi ke-10. Pada operasi ke-10 ini, kita akan mengurangi jumlah token premium milik penjual. Token ini digunakan untuk fitur premium seperti menetapkan harga target pada produk lelang. Nah, ini merupakan contoh aplikasi nyata dari aplikasi penggunaan Okbit ini sebagai uang mata virtual, sebagai penggunaan token sebagai mata uang virtual. Nah, di sini saya memiliki studi kasus ketika penjual ingin mengaktifkan fitur khusus bernama harga target pada salah satu produk jualnya, maka di sini untuk mengaktifkan fitur ini, penjual harus menggunakan 50 token dari saldo yang dimilikinya. Nah, untuk query yang digunakannya, di sini saya hanya perlu mengupdate collection users dengan ID yang penjual ID si penjualnya, lalu di sini di update dari di, diadakan operasi decrease, yaitu pengurangan terhadap token balance yang tadinya 250 menjadi 200. Oke, berikutnya di sini ada agregasi atau menghitung total produk per penjual. Ini jelas ada agregasinya. Oke, jadi ada beberapa tahap yang kita akan bahas di sini. Itu pertama ada tahap 1, filter produk yang aktif saja. Jadi kita nggak akan filter produk yang inaktif ya. Kedua, terus kelompokkan seller ID berdasarkan jumlahnya. Jadi kalau misalnya seller ID total produk yang jumlahkan 1 misalkan, ya udah kita kelompokkan berdasarkan jumlahnya saja gitu. Kemudian tahap 3, gabungkan koleksi user untuk mendapatkan nama penjualnya. Nah, user ID, kita ambil local field-nya, foreign field-nya, dan juga sebagai seller info. Nanti kita struktur ulang output-nya tuh supaya lebih rapi dengan project. Jadi kita tulis lagi ID-nya apa, seller ID-nya apa, dan juga seller name kita pakai dengan yang seller info tadi, sellerinfo.name. Nanti akan muncul total produknya berapa, seller ID-nya berapa, dan juga seller name-nya. Misalkan di sini Topika Store, terus total produknya 3, terus ini ada local fashion keren. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian menghitung total produk agregasi. Nah, selanjutnya, pada operasi kedua yaitu adalah agregasi total penjualan token per bulannya. Nah, query ini membantu admin dan tim finansial nih untuk menganalisis pendapatan dari fitur tokennya, untuk memantau tren pembelian dan melakukan evaluasi strategi monetisasi apabila diperlukan. Nah, pada studi kasusnya di sini dicontohi tim keuangan Okbit ingin melihat performa penjualan token di bulan terakhir. Data ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa sering fitur premium digunakan dan juga untuk keperluan pelaporan internal. Nah, yang pertama, di sini tahap 1 filter hanya transaksi. Filter akan digunakan untuk transaksi pembelian token yang berhasil saja. Lalu dengan melakukan pencocokan terhadap filter type token purchase dan statusnya adalah approve. Selanjutnya, pada tahap kedua, di sini pada query-nya akan dikelompokkan berdasarkan tahun dan bulan. Lalu akan diakumulasi totalnya dengan query group, yaitu berdasarkan ID-nya tahun dan bulan, lalu akan dihitung total revenue dan total token penjualannya. Selanjutnya akan terjadi pengurutan terhadap hasilnya yang terbaru. Jadi akan diurutkan dengan data terbaru. Nah, ini adalah output setelah mengeksekusi query untuk agregasi menghitung total penjualan token per bulan ini. Nah, didapatkan karena memang hanya ada 2 penjual saja yang terdata dari collection-nya. Maka di sini outputnya menghasilkan 2 data dari penjual tersebut dengan penjualan total revenue-nya dan total tokens penjualan total tokennya.
untuk operasi terakhir, yaitu operasi 13, yang bertujuan untuk membaca katalog produk dengan detail ulasan di dalamnya. Nah, operasi ini merupakan operasi aggregation yang tujuannya itu untuk menyajikan daftar produk yang telah disertai dengan data statistik di dalamnya, seperti rata-rata rating dan juga jumlah ulasan total untuk setiap produknya. Nah, proses ini juga dilakukan melalui aggregation pipeline yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu, produk akan difilter, eh, lalu digabungkan dengan detailnya menggunakan operator lookup di sini. Nah, hal ini dilakukan untuk mengambil data ulasan dari produk yang aktif di dalam collection-nya. Nah, selanjutnya itu kami menambahkan operator add fields dan menghitung rata-rata rating menggunakan operator average atau AVG di dalamnya, dan juga jumlah ulasan dengan menggunakan operator size. Untuk hasilnya, maka pengguna itu nantinya bisa melihat bukti nyata atau social proof langsung di halaman katalog. Nah, query ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan pengguna, dan ini merupakan contoh operasi yang paling sering digunakan dalam sistem yang kami buat ini. Karena operasi ini akan mengambil beberapa detail produk, nama produk, jumlah ulasan, dan menggunakan perhitungan seperti merata-ratakan rating yang ada di dalam suatu produk tersebut. Makanya produk ini, maaf, operasi ini merupakan aggregation yang paling sering digunakan dalam sistem yang kami buat. Dapat dilihat output yang ada di sini, itu menampilkan harga, kategori, jumlah review yang telah diberikan, nama produknya, dan juga rata-rata rating yang telah diperoleh oleh produk tersebut. Nah, dapat untuk pembuktiannya dari operator average yang sudah bekerja di sini, ada produk yang masih memiliki jumlah ulasan itu 1, di mana ulasan tersebut memiliki rating 5 karena belum dirata-ratakan atau belum memiliki jumlah rata-rata, sehingga review count-nya itu atau average rating-nya itu masih bernilai 5 yang berasal dari ulasan user. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting sebagai kesimpulan dari tugas besar ini. Pada tugas besar mata kuliah pemodelan data praktikum ini, kami telah berhasil merancang dan mengimplementasikan skema basis data untuk aplikasi OKBit, sebuah platform lelang online dan marketplace dengan menggunakan MongoDB. Adapun capaian yang telah kita lakukan yaitu adalah yang pertama adalah mendesain struktur koleksi database yang mendukung fitur-fitur utama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan di awal tadi, yaitu adalah fitur variasi produk, membership penjual, wishlist, keranjang belanja, hingga pengelolaan token sebagai mata uang virtual. Adapun capaian selanjutnya yaitu kita sudah berhasil menerapkan strategi indexing serta desain pattern seperti subset pattern dan attribute pattern untuk memastikan efisiensi dan skalabilitas performa pada sistem. Selanjutnya kita juga berhasil menyusun dan menjalankan berbagai query operasional serta agregasi yang mencerminkan kebutuhan proses bisnis real di dunia e-commerce. Dan tentu saja kita juga melakukan eksperimen dan simulasi untuk menguji skema serta performa sistem secara menyeluruh, seperti eksperimen mengelolakan MongoDB Atlas yang telah kita lakukan. Dari keseluruhan proses ini, kami menyimpulkan bahwa MongoDB ini memang sangat cocok dan tangguh dalam menangani sistem basis data untuk platform e-commerce modern dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Baik, cukup sekian. Apabila ada masukan, koreksi maupun saran dari teman-teman dan Bapak, bisa sampaikan pada kolom komentar pada video ini. Kami sangat terbuka dan sangat menghargainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.